Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Isa Sasrawati. Kali ini saya akan melakukan uji Priority Test dan Engine Score pada SPSS. Nah, uji Priority Test ini adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan dua data yang berpasangan. Maksudnya, data berasal dari subjek yang sama, tetapi diukur dalam kondisi berbeda. Tujuan uji priority test ini digunakan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan, atau untuk menilai hasil suatu intervensi dalam pembelajaran yang biasanya menggunakan one group pretest dan post-test design. Sedangkan N-gain score ini adalah ukuran untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar dari pretest ke post-test yang berfungsi mengukur efektivitas pembelajaran atau perlakuan. Jika priority test tadi untuk melihat ada pengaruh atau tidak, nah N-gain score ini untuk melihat seberapa besar peningkatan dalam pembelajaran. Oke, untuk uji priority test ini saya menggunakan penelitian yang berjudul efektivitas penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran menulis teks puisi pada siswa kelas 8. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas 8? Rumusan masalah yang kedua, apakah ChatGPT ini efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 dalam pembelajaran menulis puisi? Nah, untuk hipotesis penelitiannya, H0 ini jika lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar menulis puisi siswa kelas 8 sebelum dan sesudah menggunakan ChatGPT. Nah, H1 ini jika kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar menulis puisi siswa kelas 8 sebelum dan sesudah menggunakan ChatGPT. Nah, karena hipotesis ini akan menguji perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan ChatGPT, maka langkah yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, nanti kita akan melakukan uji normalitas. Nah, kemudian yang kedua, melakukan uji variety test jika uji normalitas menyatakan bahwa data tersebut normal. Yang terakhir nanti akan menghitung N-gain score-nya. Oke, kita akan langsung saja. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas. Kita masuk ke SPSS. Baik, kita sudah ada di aplikasi SPSS. Nah, untuk menguji normalitas, kita masukkan dulu data. Kita akan ambil data dari Excel. Kebetulan ini saya sudah ubah datanya ke bentuk Excel. Kita masukkan datanya ke SPSS. Kita tunggu. Iya, oke. Nah, ini kita sudah punya data pretest dan posttest ya. Kemudian untuk menguji normalitasnya, kita klik Analyze, Deskriptif, Statistik, kemudian Explore. Untuk pretest, kita pindahkan ke Dependent List, kemudian posttest juga kita pindahkan ke Dependent List, kemudian Plot, kita klik, jangan lupa normality-nya, yaitu Continue dan klik OK. Iya, ini hasilnya. Ada deskriptifnya. Kita langsung saja ke tes normality-nya. Untuk pretest ada 64 orang, posttest juga 64 orang. Karena data ini lebih dari 50, saya akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kalau dia datanya kurang dari 50, biasanya menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov di sini untuk signifikannya
ada 0,2. Kemudian yang pretest, posttestnya juga 0,2. Nah, karena data ini lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa data ini berdistribusi secara normal. Jika dia kurang dari 0,05, maka data ini bisa dikatakan tidak normal. Jadi karena datanya ini berdistribusi secara normal, maka saya bisa melanjutkan ke uji Pyrite test. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji Pyrite test. Nah, uji Pyrite test ini yang pertama kita klik Analyze, kemudian Compare Mean, kemudian kita klik Pyrite Sample t-test. Nah, untuk variabel 1 kita klik pretest, kita pindahkan. Untuk post-testnya ini di variabel 2. Kita lihat untuk option, oke. Kita langsung klik OK. Nah, di sini kita cek hasilnya untuk Pyrite sampel statistiknya. Untuk mean pretestnya ada 66,69, untuk posttestnya ada 82,36. Kemudian Pyrite correlation-nya di sini ada signifikannya 0,000. Kemudian Pyrite sample test-nya untuk mean-nya rata-rata di sini ada dari pretest ke posttest ada peningkatan yaitu 15,672. Kemudian kita cek untuk signifikan to tilde-nya 0,000. Nah, kalau melihat ini ada kenaikan dari pretest ke posttest yaitu 15,672. Artinya ada peningkatan dari pretest setelah mendapatkan perlakuan yaitu pembelajaran menggunakan ChatGPT menghasilkan nilai posttest yang lebih tinggi dari pretest. Jika melihat signifikansinya di sini 0,000, artinya Pyrite sample t-test-nya itu lebih kecil dari 0,05 ya, kurang ya. Kurang dari 0,05. Nah, aturannya adalah kalau kurang dari 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Kalau lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk hasil belajar pretest dan posttest siswa kelas 8 dalam menulis puisi menggunakan ChatGPT terdapat perbedaan yang signifikan. Kalau berdasarkan rata-rata ini ada 15,672 berarti ada peningkatan. Kemudian jika melihat signifikan to type-nya ini kurang dari 0,05. Maka hasilnya ini terdapat perbedaan yang signifikan. Ya, baik. Kita tadi sudah melakukan uji Pyrite test dan sudah mendapatkan hasilnya. Dengan data ini terjadi perbedaan yang signifikan. Jadi selanjutnya kita akan menghitung n-gain score-nya. Nah, untuk n-gain score kita kembali ke data. Di sini yang pertama kita akan menghitung nilai posttest dikurangi pretest. Caranya kita klik transform, kemudian compute variabel. Nah, untuk target variabelnya kita ketik posttest. Ya, posttest dikurang pretest. Ya, pretest. Kemudian kita klik pretest, pindahkan ke numeric expression-nya. Terus kita klik tanda kurang. Kebalik ya, pretest dulu. Kita hapus dulu. Posttest dulu, Bapak Ibu. Oke, untuk ini posttest karena posttest kurang pretest. Jadi posttestnya kita klik, terus tanda kurang.
Kemudian kita ambil untuk pretestnya, diklik juga. Oke, kita klik oke. Iya, kita tengok. Nah, ini sudah ada hasilnya untuk post-test dikurang pretest ya. Kemudian kita akan melihat skor idealnya. Nah, untuk skor ideal, kembali kita buka transform, kemudian compute variabel. Nah, ini kita reset dulu. Sini kita skor ideal dikurang pretest ya. Untuk yang pertama, skor idealnya kita kurangi dengan pretest. Untuk target variabelnya kita ketik skor ideal kurang pretest. Pretest. Oke. Nah, di sini yang namanya skor ideal pasti nilainya 100 ya. Kita ketik 100, kemudian dikurang pretest. Kita pindahkan. Oke, klik oke. Ya, kita tengok apakah sudah ada hasilnya. Ya, sudah ada. Skor ideal dikurangi dengan pretest. Nah, untuk n-gain score-nya, kita menggunakan rumus post-test kurang pretest, nanti dibagi dengan skor ideal dikurangi pretest, ya. Ya, kita coba klik lagi transform, kemudian compute variabel. Ini datanya kita reset dulu. Tadi kita akan n-gain score, yaitu post-test pretest, ya, tulis dulu. N gain score. N gain score. Sebentar. N gain score. Ya. N gain score tadi rumusnya adalah post-test kurang pretest. Post-test bagi pretest, ya. Nilai dari post-test kurang pretest ini dibagi skor ideal kurangi pretest. Oke, kita pindahkan. Nah, seperti ini. Post-test kurang pretest dibagi skor ideal yang dikurangi pretest. Kita oke. Baik, nah ini sudah dapat hasil n-gain score-nya. Selanjutnya kita akan menghitung n-gain persen. Nah, untuk n-gain persen ini, n-gain score ini nanti akan dikalikan skor ideal, yaitu 100. Kita coba compute variabel lagi, kemudian kita ketik n-gain persen. N-gain persen ini dengan rumus n-gain score kita pindahkan dikali, kali itu tanda bintang ya, dikali skor ideal. Skor ideal itu 100. Ya, kita klik oke. Nah, kita lihat hasilnya. Oke. Ya, ini n-gain persennya. Sudah ada n-gain score, sudah ada n-gain persen. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis hasil dari n-gain score, n-gain persen ini. Caranya klik analyze, kemudian deskriptif statistik, dan klik deskriptif. Nah, kita pindahkan n-gain score ke variabelnya, n-gain persen juga kita pindahkan. Terus kita klik oke. Ya, kita lihat hasil statistiknya. Nah, di sini n-gain score-nya
ini untuk rata-rata ada 0,5109, and persennya ada 51. Standar deviation-nya ini 0,1, kemudian 16,5. Nah, di sini eh, jika dilihat dari rata-rata, kalau untuk kita lihat ini ya, lihat ketentuannya. Oke, sebentar. Iya. Untuk ketentuan dasar pengambilan keputusan Engen score. Untuk nilai Engen, kalau dia lebih besar dari 0,7, ini kategorinya tinggi. Kalau 0,3 sampai 0,7 kategorinya sedang. Kemudian 0,3 eh, ini kurang dari 0,3 kategori rendah. Sedangkan untuk persentasenya, kalau dia kurang dari 40, ini kategori tidak efektif, kemudian 40 sampai 55 kategori kurang efektif, 56 sampai 75 kategorinya cukup efektif, sedangkan kalau besar dari 76 kategorinya efektif. Oke, nah setelah kita lihat ketentuan dasarnya tadi, nah di sini untuk rata-ratanya Engage score-nya ini 0,5. Nah, kategori ini bisa dikategorikan sedang. Kemudian untuk persennya ini 51,08. Berarti ini kategorinya cukup efektif. Jadi, untuk penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran menulis puisi siswa kelas 8 bisa diasumsikan bahwa penggunaan media ini cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, demikian untuk uji variety test dan Engage score yang dilakukan pada data pretest dan posttest pembelajaran menulis siswa kelas 8 menggunakan ChatGPT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.